Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazia Nabila Ahadi dengan NIM 2110421031 dari kelas KBI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur penyusun dari sel tumbuhan serta fungsinya. Setiap makhluk hidup memiliki sel dalam tubuhnya, termasuk tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Nah, pada video kali ini akan kita bahas struktur dari setiap organel-organel dari sel tumbuhan tersebut. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk menjaga tekanan turgor dan memberikan bentuk pada sel. Sifat kaku pada dinding sel membantu tumbuhan berdiri tegak dan mencegah patogen masuk ke dalam sel. Yang kedua ada membran sel. Membran sel disebut juga dengan membran plasma atau serabut plasma yang tersusun atas molekul dan protein. Fungsi membran sel yaitu melindungi inti sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan sebagai penerima rangsang dari luar sel. Yang ketiga ada inti sel. Inti sel atau yang biasa disebut dengan nukleus ini merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Biasanya terletak di tengah sel berbentuk bulat atau oval. Fungsi inti sel ada antara lain mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Kemudian sitoplasma yang dapat kita lihat pada gambar pada organel yang berwarna biru muda. Sitoplasma merupakan bagian yang cair di dalam sel dan berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia serta menjadi media terjadi reaksi kimia sel. Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel bersifat hidup dengan menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Kemudian plastida. Plastida merupakan organel yang sangat dinamis, mampu membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Pada daun, plastida berwarna hijau dan disebut kloroplas. Kloroplas merupakan jenis plastid yang mengandung zat hijau atau klorofil. Nah, kloroplas sendiri berfungsi dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian vakuola. Vakuola merupakan organel yang paling besar ukurannya dalam sel tumbuhan dewasa. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa. Selain itu, fungsi vakuola juga sebagai tempat menyimpan pigmen. Vakuola juga sebagai tempat penyimpanan sisa metabolisme pada tumbuhan. Selanjutnya ribosom, yang dapat kita lihat pada gambar seperti bulatan-bulatan kecil yang terdapat pada sitoplasma. Ribosom adalah organel sel terkecil dalam sel yang berfungsi untuk tempat sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan struktur yang berbentuk benang dalam inti sel. Retikulum endoplasma ini juga terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsinya sendiri adalah untuk mendukung sintesis protein, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dan sitoplasma, serta sebagai alat transportasi zat-zat. Lalu mitokondria. Mitokondria berbentuk seperti butiran atau benang yang berfungsi untuk pusat respirasi seluler dan tempat berlangsungnya siklus Krebs. Yang terakhir ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel poliformik yang terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma, berfungsi untuk memilah dan mengirim produk sel, serta terlibat dalam sekresi tumbuhan. Nah, itulah struktur sel dalam tumbuhan beserta masing-masing fungsinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.